Saya sering mendengar bahwa Jampitsus sering mengumpulin pengusaha. Jadi hasilnya apa gitu? Ini berdampak pada anggaran ini atau apa? Jadi tujuannya Jampitsus ngumpulin pengusaha ini dalam rangka preventif untuk tidak korupsi, ya, atau ngumpulin dana dalam rangka biaya operasional atau pribadinya? Kalau memang betul Jampitsus ini tugasnya semacam kolektor dana di Kejaksaan Agung, ini sangat berbahaya untuk institusi ini. Coba bayangkan dia mengoleksi pengusaha-pengusaha misalnya yang masalah sawit kemarin, masalah minyak goreng, belum lagi nanti soal tambang-tambang. Oh, ini celaka Pak. Dan saya amini omongan Desmond ini, kalau bisa Pak Ketua dengar pendapat khusus dengan Desmond ini supaya dia buka datanya. Ya, okay. Mana Desmond? Ya, banyak teman-teman kita kepala kejaksaan di kabupaten itu yang pegang proyek, bahkan ada yang langsung itu suruh adiknya yang kerja proyek, jadi kontraktor APBN, APBD 1 atau APBD 2. Akibatnya penegakan hukum kita, yaitu tadi, basisnya bukan pelayanan hukum dan keadilan, tapi pilih kasih tadi, kepentingan proyek tadi. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Ada beberapa hal yang ingin saya respon, khusus masalah Pitsus. Dari 290 miliar ini kekurangan atau gimana? Kenapa? Saya sering mendengar bahwa Jampitsus sering mengumpulin pengusaha. Jadi hasilnya apa gitu? Ini berdampak pada anggaran ini atau apa? Jadi tujuannya Jampitsus ngumpulin pengusaha ini dalam rangka preventif untuk tidak korupsi, ya, atau ngumpulin dana dalam rangka biaya operasional atau pribadinya, begitu ya? Gitu. Karena ini udah center di mana-mana. Jampitsus ketemu pengusaha ini, pengusaha sana. Ini bukan sesuatu yang bisa ditutupi lagi. Pertanyaannya, kalau masih membutuhkan biaya negara yang lewat APBN 290, apa guna Jampitsus ini? Apakah melakukan penegakan hukum atau melakukan kanalisasi kompromi-kompromi? Hasilnya mana? Negara rugi membiayai 290 miliar ini. Saya pikir kalau tidak jelas seperti ini, saya berharap bahwa Jampitsus sudah tidak layak lagi. Jampitsus, kepentingan pribadi lebih dominan. Kenapa? Ini bukan kabar burung gitu. Karena banyak pengusaha, ya, merapat, semuanya Jampitsus. Pertanyaannya, kalau bicara tentang tender, harusnya kan Jampidum, Jamdatun. Kok Jampitsus? Ini persoalan-persoalan yang di Komisi 3 kami melihat ini. Jadi kalau masih memerlukan dana 290 miliar, nggak perlu ada lagi kalau Jampitsusnya melakukan pungutan-pungutan. Jangan pungutannya pribadi. Kalau gitu tolong kawan-kawan dicatat bahwa Jampitsus sudah tidak layak kalau tidak bisa menjawab ini nantinya. Ya. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 merasa bahwa ini pekerjaan-pekerjaan yang tidak benar yang dilakukan oleh Jampitsus. Benar tadi yang disampaikan oleh teman-teman. Pertanyaan pokoknya adalah pemerintah ini punya komitmen tidak untuk penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi dan pelayanan keadilan kepada masyarakat. Kalau memang ada komitmen, maka komitmen itu biasanya ditunjukkan pada dana yang dialokasikan untuk tugas itu. Tapi ini kan tidak nampak dia, tidak nampak. Lalu kalau tidak nampak begini, muncul pertanyaan tadi yang menurut saya mungkin apakah dugaan atau benar.
Mohon maaf aja di banyak daerah Pak Waja, ya banyak teman-teman kita kepala kejaksaan di kabupaten itu yang pegang proyek, bahkan ada yang langsung itu suruh adiknya yang kerja proyek, jadi kontraktor APBN, APBD 1 atau APBD 2. Lalu nanti dititip, kalau enggak mau ya dipanggil, ya macam-macam lah. Akibatnya penegakan hukum kita, ya itu tadi, basisnya bukan pelayanan hukum dan keadilan, tapi pilih kasih tadi, kepentingan proyek tadi. Saya enggak mau kasih contoh begitu, Pak Waja tahulah itu. Di kampung Pak Waja juga, Pak Waja ini pernah di NTT. Di sana nampak sekali ini, itu nggak malu-malu itu, minta proyek setiap tahun jatahnya sekian, dan yang mengerjakan itu adalah ya adiknya, dan menurut saya sudah pernah disampaikan kepada Kejaksaan Agung supaya yang bersangkutan dipindahkan. Tapi ya ada aja yang melindungi. Jadi ada yang ini, ada yang melindungi. Jadi kejaksaan juga susah. Jadi ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat membutuhkan kerja kejaksaan yang benar-benar tegak lurus lah untuk hukum dan keadilan. Adil dan tidak adil itu nampak dari pelaksanaan penegakan hukum itu. Dan itu nanti tentu berkaitan dengan anggaran yang kita alokasikan. Kemudian yang kedua, ini saya terganggu sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Desmond ini, Pak Ketua, Pak Samroni ya, Pak Waja. Yang disampaikan oleh Pak Desmond ini, apalagi dia pimpinan loh, wakil ketua komisi. Jangan dia bikin isu, jangan menyebarkan hoaks, walaupun anggota dewan itu memang dilindungi oleh undang-undang, dia bikin hoaks juga ya dilindungi, kan begitu. Sama juga saya juga kadang-kala bikin isu, tapi biasanya anggota dewan itu kalau dia nggak yakin dia nggak ngomong. Pak Suding, kayak saya juga, kalau saya nggak yakin ada datanya, saya nggak berani ngomong. Tapi kalau saya yakin ada, ya saya ngomong. Walaupun kita harus jaga, nggak boleh kita buka, kan begitu. Kayak kasus Satgasus itu yang kemarin saya ngomong, banyak orang protes. Wah ini data yang nggak usah, nggak semua data itu kita buka, cukup kasih permukaan, begitu Pak Tobas. Jadi kasih permukaan dulu, kita buka sedikit aja dulu, nggak usah banyak-banyak. Sebab buka sedikit aja sudah ada efeknya. Nah, begitu juga yang disampaikan oleh Pak Desmond, menurut saya, satu, dia wakil ketua Komisi 3. Yang kedua, saya yakin omongan dia bukan omong sembarang ngomong. Dan saya tahu ini Desmond ini aktivis. Kadang-kala agak ini sedikit, karena keberaniannya nggak bisa dikontrol. Kalau dia bilang A. Nah, saya yakin apa yang dia ngomong itu betul, Pak Waja. Kalau memang betul Jampisus ini tugasnya semacam kolektor dana di Kejaksaan Agung, ini sangat berbahaya untuk institusi ini. Coba bayangkan dia mengoleksi pengusaha-pengusaha misalnya yang masalah sawit kemarin, masalah minyak goreng. Belum lagi nanti soal tambang-tambang, sama juga saya dengar juga tambang-tambang juga. Tidak masalah, asal adil, asal semua begitu. Ini kan tidak adil, diskriminatif. Yang sahabatnya dirangkulnya, ya kan? Yang tidak mau jadi sahabat dimusuhinnya, kan begitu. Begitu Pak Suding. Yang mau dirangkul dijadikan sahabat, yang tidak mau dirangkul dijadikan musuh. Ujung dari musuh ini Pak, yang terhormat sahabat saya di belakang ini, ujungnya itu adalah ya surat panggilan. Ketika dipanggil Pak Waja, itu dinegosiasi dulu. Lu gini, mau nggak? Sekian. Kalau lu mau, ya nggak kita lanjutin. Kan gitu. Wah ini celaka Pak.
Dan saya amini omongan Desmond ini. Kalau bisa Pak Ketua, dengar pendapat khusus dengan Desmond ini, supaya dia buka datanya. Ya Oke. kan, mana Desmond? Pak Ben, waktu Pak Ben karena ini. mau di itu Pak Ben. Oh ya udah, itu Oke. aja Pak. Terima Karena kasih. sangat terganggu saya dengan omongan Desmond ini. Ya, makasih banyak.